Ya, hai. Ini pertama kalinya gue nyoba ngonten dengan pola begini. eh di kantor ini di Setnek, kebetulan ada waktu makan siang. Gue kira ada hal yang perlu dan pengen gue jawab. Karena beberapa hari ini media sosial gue tuh rame banget kena mention. Eh, Banyak lah. Dari dulu memang sering banget mention soal ini dan gue cukup kebal dan cukup bebal mungkin dalam derajat tertentu untuk mengetahui bahwa hal ini belum tuntas di beberapa kepala netizen. Jadi memang ada satu kejadian dulu waktu gue jadi aktivis saat jadi ketua BEM UI itu, gue dan kawan-kawan lebih tepatnya itu melakukan sebuah gerakan yang cukup di luar prediksi banyak orang. Gerakan itu adalah demonstrasi memblokir rel kereta api di stasiun Pondok Cina. Trigger dari video ini kali ini adalah datang dari tweetnya Mas Opung Gijul aka Om Arba'in Rambe yang ngepost soal kisah yang belum banyak orang tahu saat reformasi PT KAI dilakukan. Kala itu memang kebetulan gue jadi ketua BEM di UI tahun 2012 dan kasus itu seingat gue baru muncul ketika jelang-jelang gue demisioner lah, jelang-jelang gue selesai. Karena kan kalau di UI itu jadi ketua BEM itu dari Januari ke Januari. Kenapa kala itu kasus itu muncul? Di benak banyak orang mungkin gerakan itu juga cukup mengganggu, terutama kepentingan publik. Ya gue bersyukur sih kala itu gue nggak permasalahkan kerana hukum, karena gue sadar betul kala itu pemblokiran rel kereta api itu dalam tanda kutip mengganggu fasilitas publik dan itu bisa dipermasalahkan sebenarnya. Tapi kejadian itu sebenarnya kawan-kawan tidak serta-merta hadir gitu. Tidak serta-merta muncul karena kita pengen ngeblokir rel doang, nggak kayak gitu caranya, nggak kayak gitu juga ceritanya gitu. Karena ada proses yang berjalan sampai 3 bulan mungkin kalau di fase gua, bahkan dilanjutkan oleh BEM setelah gua, yaitu Bung Ali Abdillah terus memperjuangkan nasib pedagang stasiun. Jadi kalau dulu teman-teman tahu di stasiun rel Jabodetabek yang ada di urus oleh PT KAI itu, memang dulu banyak banget pedagang stasiun, pedagang di stasiunnya, terus pedagangnya juga keluar masuk kereta, tidak ada ketertiban juga. Ya dengan sadar dan dengan rasional kita menyadari hal itu. Jadi ada ide dari Dirut PT KAI waktu itu, sebenarnya bukan gua sama dia, baik sih, Pak Jonan, ingin melakukan reformasi pedagang dan rel kereta api itu harus steril dari pedagang-pedagang stasiun. Permasalahan pertama adalah yang namanya pedagang yang berani berdagang di stasiun itu mereka bukan orang yang berdagang secara ilegal. Mereka punya kontrak sewa, mereka ngedeal dan mereka bayar dalam derajat tertentu. Dan orang-orang yang bayar ini ya merasa dia berjanji dan bernegosiasi mengikat kontrak kerja bersama PT KAI, yang gue juga nggak tahu ya kala itu mereka itu bagaimana prosesnya. Tiba-tiba ada satu malam gue ditelepon oleh salah satu pedagang, Mak Long Ayu. Ya semoga Mak Long Ayu sehat selalu ya. Di situ Mak Long Ayu bilang, ini Valdo Maldini BEM UI. Iya, saya Valdo Maldini BEM UI. Kami besok ingin digusur oleh polisi atau tenaga keamanan karena dianggap berdagang secara ilegal. Dan kala itu gue pastikan ke dia, gue jawab, tenang Bu, kami besok pagi akan ada BEM UI bersama Ibu. Sebenarnya sering banget kejadian kayak gitu datang ketika gue jadi ketua BEM di UI. Banyak pedagang, banyak
masyarakat yang butuh bantuan, yang waktu itu mungkin nomor WA gua waktu itu belum WA kali ya, BlackBerry Messenger enggak juga, SMS mungkin lebih tepatnya, itu memang menyebar. Dan memang kan gue tipikal orang yang selalu menyebarkan nomor handphone ke banyak orang. Dan kala itu ya gue menyatakan bahwa bisa bang ke stasiun Pondok Cina, preman lagi hancurin kios katanya. Stasiun Pondok Cina itu, kios di sana itu adalah tempat kami beli buku. Tempat kami beli buku yang ya nggak semuanya asli juga, tapi kan nggak semua mahasiswa yang punya akses dan kapabilitas mencari sumber pendidikan yang baik dan original dan lain-lain lah waktu itu. Ya sudah, saya kumpulin teman-teman, kita datang pagi itu. Ya, dan saya tanya juga, ibu di situ gimana? Ada kontrak, ada apa? Oh ada bang, perjanjian sewa, gimana? Ya tapi namanya masyarakat lah ya, rakyat kecil gitu. Pasti nggak serapi pihak korporat atau bahkan BUMN dalam perjanjian kerja gitu. Nggak butuh waktu lama bagi gua waktu itu mengambil jaket kuning, lari ke stasiun dan menyadari bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak perlu gue pikirkan terlalu jauh dan itu harus gue lakukan segera gitu. Dan itu kejadiannya November 2012, waktu itu gue masih ketua BEM gitu. Dan waktu itu juga gue menggalang kekuatan lah setelah itu bersama teman-teman gitu. Menggalang kekuatan sama teman-teman, berusaha melakukan advokasi, karena kan nggak banyak masyarakat yang berani ketemu sama pemerintah, korporasi, BUMN, pejabat waktu itu. Dan itulah tugas mahasiswa gue kira itu, melakukan langkah-langkah advokasi untuk membantu masyarakat yang kesulitan lah atau tidak bisa bicara. Tuntutannya sederhana banget waktu itu. Belum ngomong ganti rugi, belum, jauh itu ngomong ganti rugi. Kita cuma pengen dialog. Gue ingat banget, gue pernah demo 3 orang doang. Aku sama Yudi namanya, itu sekarang dia di Garuda Citylink kalau gue nggak salah, sama Arif, kami bertiga. Tapi masanya 300 orang. Itu kita datang ke Dirops DKI kalau gue nggak salah waktu itu. Ya Dirops DKI, pengen ketemu, pengen ngobrol nih. Kita nggak pengen ngomong ganti rugi, pedagang yang digusur, kios yang dihancurkan. Nggak, kita pengen ngobrol. Pak, ini gimana ceritanya? Kok ini terjadi dan kita nggak dikomunikasikan? Nah, lambat laun proses itu terus berjalan gitu kan. Dari November 2012, ya gue demisioner itu Januari gitu. Ya 3 bulan itu waktu gue habis lah untuk mengurus kasus ini. Ya di Lala gue juga udah mau di akhir kepengurusan kan. Jadi ya gue ngerasain lah itu tidur di halte gitu, memastikan kalau seandainya selama gue tidur bersama kawan-kawan di halte yang bentuknya dari pipa itu masih tidak ada masalah gitu. Maksudnya masih ya paling digigit-gigit nyamuk, tapi biasanya tuh polisi, intel dan lain-lainnya nggak berani tuh ngegusur malam-malam, karena malam-malam tuh kita nginep di stasiun, gue inget banget. Nah jadi kita menyatu dengan pedagang, kita bersahabat dengan pedagang sampai hari ini gue masih berteman. Dan waktu gue sidang skripsi pun mayoritas isi ruang sidang skripsi itu 90%-nya pedagang stasiun yang memastikan gue juga lulus gitu, karena memang telat lulusnya gue waktu itu. Jadi dialog gitu. Jadi tuntutan itu nggak berubah. Jadi yang pertama tadi soal kontrak kerja, dan yang kedua soal tuntutan, dialog, nggak berubah tuntutannya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan nggak ada gitu, nggak ada itikat baik untuk ngobrol tuh nggak ada. Jadi, dan bahkan tidak hanya kios yang hancur, pedagang punya warung yang hancur, korban pun banyak, ada yang berantakan, ada badannya luka, gue juga ada beberapa nih punggung luka gitu, untuk ya biasalah ya perjuangan. Jadi kita juga nggak minta belas kasihan sih, kita cuman ingin adanya ruang dialog yang dibuka untuk kebijakan itu. Sampai satu titik, gue ingat banget bila kita berbicara soal pemblokiran itu, gue tuh waktu itu udah nggak jadi ketua BEM UI lagi sebenarnya. Gue udah demisioner 5 Januari 2013. Waktu itu ada demo
dari pedagang bersama mahasiswa BEM transisinya yang udah terpilih waktu itu, Bung Ali, ke Istana Negara. Jadi mereka demo ke Istana Negara dan berharap ada atensi dari Presiden RI kala itu, Bapak SBY, untuk kasus ini gitu. Kita udah nyobain di diskusi kemanapun lah. Pihak UI pun, dari pihak pemerintah, Pemprov DKI, BUMN, nggak, susah, nggak ada yang banyak mau nerima. Dan waktu itu gua pagi-pagi di SMS sama temen gua, Rio namanya, "Bang, abang bisa ke stasiun nggak? Kios dirobohin, kami di istana, kami terperangkap di sini karena kami demo," gitu kan. Feeling gua sih mereka tahu ada demo besar di istana, jadi stasiun yang masih belum tergusur itu kosong gitu, jadi nggak ada penjaga. Dan akhirnya ya gue tanpa babi bu seperti biasa, baru bangun habis subuhan, tidur lagi lah biasa. Terus jam 7 gitu gue stasiun dan gue lihat, waduh, udah dieksekusi. Gue lihat berapa mahasiswa yang punya jaket kuning kala itu, di situ hanya sekitar 8 orang, dan itu pun rata-rata mahasiswa baru. Waduh, puyeng gue kali itu. Dan waktu itu gue sampai di lokasi, gue udah melihat banyak pedagang yang nangis, pedagang yang sedih. Gue peluk satu-satu gitu sambil berpikir. Dan ini gue pastikan ini tanpa prosedur yang sesuai dengan kesepakatan bahwa kita nggak boleh ada penggusuran tanpa informasi. Ini nggak ada informasi nih. Tiba-tiba ada beberapa orang ya bayaran lah ya dari pihak yang ingin menggusur itu tanpa seragam. Yang seragamnya justru yang nonton. Lucu banget deh waktu itu. Yang seragamnya nonton, yang tukang hancurinnya itu ada 50 orang dan kita berdelapan kala itu. Gue mikir 50 lawan 8 orang kekar-kekar gimana caranya ya, gue bilang kan. Dan akhirnya waktu itu gue mencoba untuk berkoordinasi terus memastikan teman-teman yang demo di Istana Negara balik segera. Ternyata itu ada 5 gerbong, dan menahan sekuat mungkin penggusuran itu sampai teman-teman gue datang. Ada satu mahasiswa tuh yang gue ingat banget, dia pemberani sekali. Gue nggak tahu dia di mana sekarang. Anak Fakultas Hukum, namanya Raffi. Dia punya iPad. Ya dia iPadnya tuh hancur gara-gara dia make itu untuk mukul tukang gusur itu gitu. Dan ya terjadilah pertempuran, perkelahian di antara 8 lawan 50 orang. Ya untungnya kami masih hidup dan selamat sampai hari ini. Wah, gue nggak tahu sih itu gue kayak apa tuh bentuknya tuh. Gue udah nggak tahu mana rasanya sakit, mana rasanya darah mengalir di, nggak tahu lah. Untungnya gue selamat sih. Maksudnya banyak. Gue bersyukur gue selamat kala itu. Dan dilalah teman-teman tuh datang, kita agak taktikal juga dikit. Kita bawa mereka masuk ke arena UI untuk nyerbu kita. Karena kan kalau di UI kan minimal gue masih berasa bisa banyak teman-teman gue lah yang ngeliatin gue ditonjok-tonjokin, pasti minimal melerai walaupun tidak membantu ya. Minimal melerai. Dan pas udah mau menggeser ke UI, geng yang dari demo Istana 5 gerbong turun itu udah bawa banyak hal lah, bawa minyak tanah, bawa kayu, bawa ini itu. Dan yang tukang pukul 50 orang tadi, tukang gusur tuh kabur semua, lari shung. Yang berseragam juga beberapa udah mulai kicep mukanya karena ngeliat rame banget. Itu kejadian di stasiun Pondok Cina kala itu. Dan ya masih ada dorong-dorongan, alot kabur gitu. Satpam UI juga merapat ke lokasi karena ya mereka mungkin kasihan kali yang ngeliat gue udah bonyok. Dan dari situlah datang masa yang dari istana itu, 5 gerbong itu. Yang mereka datang dengan emosi ya, karena mereka pergi ke istana waktu itu demo Presiden SBY untuk beraspirasi, ternyata home base-nya dihancurin. Ngobrol ada ide yang cukup
ya ini gue nggak banyak ngomong ya, ide yang cukup liar waktu itu mau ngebakar stasiun, dan gue pastikan gue paling depan menolak ide itu bersama teman-teman yang lain, karena itu udah merusak fasilitas publik. Itu lebih jauh lagi dampaknya kan nggak mungkin gitu kita bisa ditindak secara hukum kan kalau kayak gitu. Dan kita berusaha menahan emosi pedagang agar nggak marah, dan ada ide untuk ya udah kalau kita nggak bisa bakar kita blokir aja rel. Nah, terjadilah peristiwa pemblokiran rel itu, yang seingat gue itu terjadi antara jam 11 sampai jam 4 sore kalau gue nggak salah tuh ya. Nah, gue berharap waktu rel itu diblokir ada niatan untuk komunikasi, dan gue memastikan ya ke pihak UI. Pihak UI itu karena Pondok Cina itu antara stasiun Depok Baru dan stasiun UI ya di Kober itu. Itu kita menyediakan shuttle juga dari pihak UI juga di kita kok posisinya. Tapi tetap aja nggak ada niatan untuk ngobrol sama kita, sama kami waktu itu. Ya karena nggak ada niatan untuk ngobrol, gue juga susah dong gitu. Gimana caranya? Dan gue berkali-kali ngomong, dan ini gue tulis di buku gue. Gue minta maaf kepada orang-orang yang terdampak kala itu gitu. Dan pilihan itu adalah pilihan yang paling paling mungkin masuk akal dalam tanda kutip gue harus lakukan gitu. Karena daripada stasiun dibakar. Dan sayangnya kala itu nggak ada niatan dari pihak BUMN KAI untuk ngobrol. Malah gue jujur aja nih, ada beberapa orang-orang media yang hari ini gue masih tahu sampai hari ini itu nggak mau bantu kita loh waktu itu. Gue nggak nyalahin media ya lagi-lagi, tapi kan gue koordinasi terus tuh kita nggak ada bantuan sama sekali. Media nggak di kita, pihak pemerintahnya juga nggak di kita. Ya gue bisa apa gitu. Waktu itu gue masih mahasiswa. Yang gue pegang adalah keinginan untuk dialog. Dan itu gue pegang sampai hari ini. Dalam artian ayo kalau nggak suka kita ngobrol gitu. Dan itulah yang gue yakini sebagai cita-cita negara yang demokrasinya kuat. Ada keinginan untuk berdialog. Dan kala itu juga gue berusaha semaksimal mungkin mempercepat dialog terjadi, dan it didn't happen at all. Tidak terjadi sama sekali. Dan sampai satu titik ya ada momen ya sudahlah memang begini, dan kita bubar karena ada beberapa penumpang lain yang memang udah komplain banget ke kita gitu. Dan gue juga nggak di posisi pengen mengganggu jalur transportasi umum dan publik. Pelajarannya adalah kawan-kawan, gue menjadi semakin yakin gara-gara kejadian itu untuk masuk ke dunia politik, masuk ke sini bahkan bertarung di partai politik, karena gue yakin gitu bahwa ini semua akarnya adalah sumbernya adalah para pengambil kebijakan, dan para pengambil kebijakan itulah yang menentukan semua apa yang terjadi gitu. Ya sebagai part of the state hari ini, gue jujur aja gue selalu berusaha untuk ngobrol sama orang-orang yang ngomel gitu sama pemerintah. Ya gue bekerja di sini di Setnek hari ini, dan gue bikin meet up berkali-kali, gue dialog datang, berapa orang pun datang, diundang gue datang gitu. Karena itu yang menjadi spirit gue untuk terus bertahan di politik sampai hari ini. Gue nggak mau lagi ada Maklong Ayu yang sama, gue nggak mau lagi ada pedagang-pedagang yang nangis. Dan itulah yang menjadi spirit driven gue bertahan di politik sampai hari ini. Itu aja sih mungkin yang bisa gue sampaikan dan ceritain. Mudah-mudahan menjawab banyaknya mention yang selalu hadir secara periodik ketika ada informasi reformasi di KAI. Gue selalu kena mention dan gue gak pernah jawab, dan kali ini gue jawab dengan video ini. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.